Ya kalau Bobi sampai kalah, hancur Kurawa. Prabowo ini diwarisi sampah. Sampah Jokowi maksudnya. Oh iya dong. Amarta kan ditinggalkan nanti. Amarta itu cuma kerajaan hayalan gitu. Cuma imajinasi. Imajinasi sama kayak IKN. Hayalan gitu loh. Sahabat Madilog Forum, bertemu lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang dalam Madilog Forum Podcast bersama saya Indra Jaya Piliang. Ya, dan sekarang Indra, kita selama ini kan kalau kita bicara tentang jurnalistik ya dan juga mungkin di bidang-bidang lain, ya kita selalu bicara dengan metadata. Ya kan, metadata. Tapi sekarang kita nggak metadata. Metafisika. Sky data. Data dari langit. Siapa lagi? Dengan Kang Mas Arief Puyono. Saya Arief Puyono. Iya, selamat datang Kang Mas. Sama-sama. Iya. Gimana ya Mas? Sekarang tokoh-tokoh pewayangan yang paling menonjol sekarang siapa nih Mas? Arjuna kah? Bima kah? Saya nih kayaknya ngelihat ya. Ada lakon tentang Bratayuda. Bratayuda. Perang dong kalau gitu. Tapi ini potongan dari Bratayuda. Itu adanya di Pilkada Sumut. Oh, jadi kita ngelihat akan ada perang di sejumlah pilkada, termasuk Sumut. Ya, yang paling kenceng Sumut. Jateng juga kenceng. Kalau Jateng nggak bisa disebut lakon dari salah satu lakon Bratayuda. Kenapa tuh Mas? Justru kenapa justru Sumatera? Karena kan Sumatera Utara ini adalah provinsi yang banyak orang Jawa, orang India, ya. India dan Jawa itu identik dengan Bratayuda, dengan cerita Bratayuda. Menarik nih. Ya. Ya. Yang paling banyak orang Indianya di mana provinsi? Sumatera Utara. Betul. Ya kan? Yang paling banyak orang Jawanya di mana? Sumatera Utara. Iya. Di Aceh nggak banyak. Nggak banyak. Sumbar nggak banyak, Riau nggak banyak. Ya. Ya kan? Sekalipun mayoritas di Riau. Mayoritas. Tapi paling banyak di Sumatera Utara. Kaitannya apa dengan Bratayuda, Kang Mas? Yang saya takutin itu Pilkada Sumut itu jadi lakon mantu Kurawa mati. Mantu Kurawa tuh namanya Jayadrata. Ya, yang mengawini anak perempuan satu-satunya dari Kurawa, adiknya Duryudana. Itu yang saya takutin. Kenapa takut? Kan terlihat sekarang yang terakhir saya baca nih, di Sumut ini hanya tersisa 2 partai. PDI Perjuangan dan PKS yang belum dukung mantunya Jokowi. Iya. Ya kan? Nah, dalam kisah Bratayuda dalam sebuah lakon, matinya mantu Kurawa Jayadrata sama Arjuna, ya, dalam lakon tersebut Arjuna juga dikeroyok. Arjunanya dikeroyok, ya. Dikeroyok, dan mantu Kurawa Jayadrata itu ngumpet sampai dengan matahari tenggelam supaya nggak dihajar sama Kurawa. Itu atas perintah Duryudana. Ya. Duryudana ini kan setengah raja di Kurawa. Ya. Ya kan, ketika Pandawa dibakar, dibilang mati semua, sama bapaknya Destarata itu, Duryudana ini diangkat raja, tapi tahu-tahu muncul si Pandawa. Ya. Kan? Tapi tetap aja yang namanya Raja Destarata, Raja Hastinapura itu tidak mau membuang gelar putra mahkota di Duryudana itu. Nah, Kang Mas, biar penonton kita bisa ngikutin ya. Ini yang dimaksud Kurawa dalam konteks Pilkada Sumut ini siapa nih? Apakah di Bobi? Bobi. Oh, Bobi. Karena kan dia mantu. Kurawa ya. Mantu raja. Mantunya Kurawa. Mantu raja. Mantu Kurawa. raja, ya. Ya kan? Arjunanya siapa? Nah, ini dia. Nah, mantu Kurawa yang namanya Jayadrata itu mati di tangan pusakanya Arjuna. Ya. Pusakanya itu namanya Pasopati. Kalau di India itu dalam bentuk panah, Pasopati. Di mana Arjuna itu dikasih senjata sama Mahadewa, ya, 3 dewa terbesar ya di Hindu ya. Itu dikasih senjata namanya Pasupasatra atau Pasopati. Nah, kalau di Jawa, Jayadrata itu matinya juga sama
panah Pasopati, tapi panah Pasopati itu menjadi keris Pasopati. Nah, yang menciptakan Pasopati menurut cerita Jawa Iya. itu adalah Empu Rahmayadi. Hah? Nah, boleh cek silakan. Mirip-mirip dengan salah Nggak satu mirip. Bukan, calon. memang Edi Ramayadi. Edi Ramayadi. Lah, Mitologinya Empu Rahmayadi gitu loh. Ya kan? Ah, Ya, kalau bilang disebut Ramayadi kan Ramayadi udah jadi kakek juga, udah punya ya. cucu kan. Cucu, iya, iya. Ya kan? Betul. Kok ini yang menciptakan Pasopati Rahmayadi. Oh. Jadi Ramayadi ini Arjuna dan sekaligus juga Pandawa menurut Yang Awas. menciptakan senjata untuk membunuh Kurawa itu Pasopati itu yang membunuh Ramayadi. cucunya Kurawa, apa Empu mantunya Ramayadi. Kurawa itu Empu Ramayadi yang menciptakan. Iya, artinya dia bisa menjadi Pandawa juga. Ya bisa dengan dia memegang Pasopati. Kan yang menciptakan Pasopati itu secara sejarah keris itu namanya Empu Rahmayadi. Katanya Empu Rahmayadi itu keturunannya dewa. Wah. Artinya ini akan langsung bisa membakar semua Hastinapura. Belum. Belum. Jadi gini. Walaupun dikeroyok, Belum. walaupun Jadi dikeroyok gini, nih oleh Arjuna. Pandawa itu kunci kemenangannya Pandawa itu ada di Arjuna. Kalau pada saat itu Arjuna nggak bisa bunuh mantu Kurawa, Jayadrata, maka Arjuna bersumpah akan bunuh diri. Ya. Maka diumpetinlah Jayadrata ini, disuruh ngumpet sampai matahari terbenam oleh iparnya, yaitu Duryudana dan pamannya Sengkuni. Ya. Kamu jangan nongol, kamu dicari Arjuna nanti di medan perang. Nah, tapi pada waktu itu yang maha kuasa, ya, dalam titisannya Bathara Kresna atau Basudewa Krishna, mataharinya ditutup sama Krishna, pakai senjatanya dia, pakai cakra sudarsananya. Ya. Sehingga Sangka Kurawa udah gelap, Iya, iya. gitu kan? Ya. Udah turun di mataharinya, keluarlah Jayadrata. Nah, pada saat itulah Arjuna bunuh Jayadrata pun Arjuna dikeroyok sama seluruh pati-patinya oleh Adipati Karna, oleh Guru Dorna, oleh Dursasana, oleh Duryudana. Tetap aja Pasopatinya kena ke Jayadrata dan mati. Nah, terjemahannya dalam kontestasi Ya pilkada sama di Sumut. sekarang kontestasi utama ini kan istilahnya Bobi ini udah pegang semua. Ya, Tinggal 2 nih. bahkan nyaris lawan kota kosong nih. Ya bukan 2 kan. Kalau bisa dilihat kan lambangnya PKS apa ya Bang? Padi kapas. Padi kapas, Ya, terus ada sabitnya. ada kan? sabitnya. Itu Ya. kan bisa bentuk dalam panah loh, senjata loh. Betul, Oh. betul. Ya kan? Dan ini banteng merah. Banteng itu kan tunggangannya kalau nggak salah ya. Banteng juga sabit juga di sini ya. Ya, banteng itu kan sapi lah ya. Ya, sapi. Kebo. Itu tunggangannya Betari Durga. Ya. Betari Durga itu atau Dewi Parwati itu istrinya Mahadewa. Mahadewa itu yang memberikan senjata Pasopati kepada Arjuna, suaminya gitu loh. Dan kalau dia maju antara PDI dan PKS bergabung, ya mudah-mudahan nggak terjadi lakon Jayadrata mati, ya kan, atau mantunya Kurawa mati sama Arjuna gitu loh. Saya juga nggak kepengen gitu loh. Wah, itu agak. Ya artinya Kang Mas Haris melihat bahwa pertarungan pilkada terutama di Sumut sekarang jauh lebih penting kita lihat daripada transisi dari Pak Jokowi ke Prabowo. Jauh lebih penting kalau ini udah selesai transisinya. Karena transisi dianggap seremonial aja barangkali. Transisi udah selesai kan, kemarin menterinya udah ada, udah masuk. Iya, iya, iya. Udah selesai. Artinya untuk pertarungan ke depan untuk 2029 atau untuk mempengaruhi pemerintahan ke depan juga? Yang mana? Secara psikologis efek dari pilkada Sumut. Ya kalau Bobi sampai kalah, hancur Kurawa. Bobi sampai kalah, hancur Kurawa. Secara keseluruhan total. Seluruh. Pilpres kemarin berarti tidak terlalu bukan Baratayuda yang sebenarnya berarti. Bukan, ini masih terus lakon Baratayuda. Kalau kemarin tuh kalau mau dilakonin itu istilahnya Duryudana naik takhta. Putranya Kurawa naik takhta gitu. Hanya seremonial. Seremonial aja. Kan Duryudana itu putranya Raja Destarata. Iya. Naik raja hanya setengah, putra mahkota aja gitu. Dia nggak bisa jadi raja Hastina karena ada pemilik yang sah, yaitu Prabowo gitu.
Nah, omongan-omongan seperti ini sempat diomongin nggak sama Pak Prabowo kalau ketemu? Enggak lah. Ngomong apa sama Pak Prabowo? Saya kalau sama Pak Prabowo ya bicara yang strategis lah. Apa? Ya, bicara tentang pemenangan kemarin gimana caranya gitu kan. Itu aja. Nggak bicara tentang wayang? Enggak. Berarti gini, Kang Mas ya. Kalau ada dalam kosmologi Jawa yang Kang Mas lihat ya, ada yang akan mati nih. Matinya bukan dalam hal mati gitu. Iya. Ya. Jadi Mati kalah ya kan. Kalah. Mati secara politik. Mungkin nggak Kurawa yang lagi rame ini ya kan kalah gitu loh. Ya kalau dilihat dari kita menurut ceritanya sejarah wayang, ya memang kalah ya data itu. Yang menang itu Pandawa nanti. Gitu loh. Jadi gini loh. Cerita wayang itu sebenarnya ada hubungannya dengan masalah hari ini. Wah, ini menarik nih. Ya. Ya. Sesuatu yang agak bertentangan dengan madiluknya Tan Malaka ya kan. Tapi jadi gini, ini hidup di masyarakat masalahnya. Ya. Pandawa itu nggak bisa dipisah. Pandawa itu nggak bisa disebut Yudhistira, nggak bisa disebut Arjuna, nggak bisa disebut Bima, atau nggak bisa disebut Kresna. Nakula Sadewa. Nggak bisa. Tapi Pandawa ini dimomong sama Kresna. Ya. Kresna ini adalah reinkarnasinya Tuhan dalam hidup. Dewa. Ya. Dewa tertinggi. Ya. Ya. Jadi hari ini Pandawa itu dibuang. Pancasila itu dibuang. Pandawa itu Pancasila sebenarnya lambangnya. Ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Teisme ya. Ya, itu melambangkan seorang Yudhistira. Anak Pandawa yang paling besar nih Yudhistira adalah orang yang paling dekat sama Tuhan gitu loh. Ya. Saking dia sucinya, dia berbohong sedikit itu keretanya menginjak tanah. Ya, ketika dia bunuh anaknya Durna. Ya. Bima, ya, ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bima ini melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bima sampai dia sendiri mati. Bukan, bagaimana Bima menghabisi seluruh Kurawa. Ya. Ya kan? Dengan kejam dia bunuh yang namanya Dursasana, adiknya Duryudana ini, ya, secara kejam. Hatinya dimakan, darahnya dimakan sama dia. Nah, ketiga ya, persatuan Indonesia ini melambangkan seorang Arjuna. Istrinya banyak, gitu. Ya. Jadi Arjuna menikah itu banyak istri itu supaya dia dapat dukungan banyak nih. Sama dengan Genghis Khan ya? Genghis Khan. Jadi Genghis Khan Pandawanya kan supaya dukungannya banyak. Ya. Nah, sila keempat. Nggak, kenapa itu jadi persatuan kan? Kan bersatu. Bersatu. Akhirnya menyerang Kurawa rame-rame kan. Ya. Istri dia kan menikahi adiknya Kresna. Itu kerajaan Dwarawati akhirnya bersatu. Dia menikahi siapa lagi itu? Ada beberapa. Ya. Kerajaannya ikut membantu Pandawa perang. Bukan hanya Drupadi ya? Bukan hanya Drupadi. Ya. Drupadi termasuk kan. Ya. Yang keempat adalah apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan. Ya kan? Ini dua hal yang kembar. Sama, keadilan sosial bagi seluruh. Yang keempat tadi sama? Yang keempat ini gembar, Nakula Sadewa. Oh iya. Yang kelima juga kembar. Nakula Sadewa. Yang keadilan dan sosial itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kembar, siapa lagi? Kembar, udah. Enggak, siapa tokohnya? Jadi lima. Pandawa kan pertama Yudhistira itu merepresentasikan ketuhanan. Bima kemanusiaan, ini persatuan. Nah, sila keempat ini adalah Arjuna ya. Nakula Sadewa. Nakula Sadewa. Yang kelima juga Nakula Sadewa. Oh, Nakula Sadewa. Jadi belum termasuk Abimanyu. Itu anak. Sama Abimanyu anak. Iya. Masuk. Jadi makanya kenapa Pancasila nggak bisa dipecah-pecah? Sama Pandawa juga nggak bisa dipecah. Nah, waktu Pandawa menikahi Drupadi, itu jadi pertanyaan. Ya. Karena hanya satu wanita di dunia yang mempunyai 5 suami, yaitu Dewi Drupadi. Ya. Nah, Dewi Drupadi ini sebenarnya merepresentasikan Ibu Pertiwi. Ya. Gitu loh. Nah, Ibu Pertiwi ini suaminya Pancasila. Ya. Gitu loh kan. Nah, kalau Pancasila udah kalau Pancasilanya nggak bisa dipisah. Mereka 5 adalah satu kesatuan. Pandawa adalah 1 dari 5 kesatuan.
Iya. gitu loh. Kalau dari segi transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dari yang Pandawa Lima ini adakah yang hilang sekarang, yang cacat atau apa? Nggak ada. Settle semua. Nggak ada. Prabowo ini kalau bisa saya lambangkan, yaitu seorang Bima, gitu, yang harus bisa membuat sebuah negara ini menjadi beradab, memiliki kemanusiaan gitu. Sekarang kan ini kemanusiaan banyak ditindas di era Jokowi. Kalau Gibran apa? Duryudana, gitu loh. Jadi ini belum kelar sebenarnya perangnya gitu loh. Jadi ada Pandawa, ada Kurawa sekarang. Kurawa, gitu loh. Ya memang mereka satu. Ya satu keluarga kan, sepupuan kan. Kalau bisa diartikan lagi, IKN itu sebenarnya kerajaan Amarta, bukan Astina gitu loh. Kerajaan yang diberi sama Destarata gitu loh. Suruh babat hutan. Gimana nasib Gimana? Amarta itu gimana tuh nasibnya? Berontak nanti Amarta ke sini. Amarta nggak selesai. Amarta kan ditinggalkan nanti. Amarta itu cuman sebenarnya adalah babat alas ya. Babat alas, tapi itu kerajaan hayalan gitu. Cuma imajinasi. Imajinasi sama kayak IKN. Hayalan gitu loh. Ya kan? Makanya Amarta itu atau Indraprasta itu yang bangun adalah Betoro Indra. Ya kayak gini nih. Saya kalau kita lihat Aceh ya. Orang Aceh ini kan sangat antipati sama Garuda. Kan tesis saya kebetulan kan lambang-lambang burak singa lawan Garuda, lambang-lambang NKRI lawan lambang-lambang Gang. Salah satu yang mereka takut itu adalah Garuda Dek. Apa orang Aceh itu membunuh Garuda itu kan dengan rencong. Rencong itu kan Bismillah itu. Karena Garuda itu simbol burung yang suka memakan segalanya, ternak segala macam. Sementara IKN ini kan Garudanya gitu. Jadi memang itu kerajaan. Bukan, kalau yang suka makan bangkai itu bukan Garuda. Kata orang Aceh. Ya kan, Garuda itu sebenarnya nggak ada. Betul. Artinya gini. Yang suka makan tuh kayak elang gitu. Elang ya. Ya, kalau Garuda itu hanya imajinasi sebenarnya. Nah, artinya gini, IKN sebagai imajinasi, apakah sudah menjadi bagian juga dari imajinasi orang Aceh atau saya orang Papua? Saya rasa nggak bakalan jadi, kan ini hanya hayalan. Seperti kerajaan Indraprasta gitu loh. Indraprastanya indah, tapi itu hayalan. Tapi Bima mendukung loh sesuatu yang Kang Mas bilang hayalan itu. Bima pada waktu cerita membangun Indraprasta. Artinya Prabowo mendukung loh. Bukan membangun Indraprasta itu, yang membangun itu Arjuna. Yang lebih banyak beraktivitas membangun Indraprasta itu Arjuna dengan hayalan. Apa sekarang Kang Mas justru melihat tanda-tanda Prabowo mulai tidak memperhatikan proyek Amarta ini segera dituntaskan? Ya saya rasa seperti itu nantinya. Ya kan? Karena yang dibutuhkan oleh Pandawa itu adalah merebut ibu kota sejatinya. Lu tahu nggak, Andra? Ini walaupun ini kosmologi Jawa ya, yang memang boleh percaya dan boleh tidak ya, tetapi yang perlu kita perhatiin adalah Kang Mas ini waktu musim Pilpres kemarin, ya kan? Dia ini kan meramalkan ya berdasarkan kosmologi Jawa, Prabowo Gibran ini menang satu putaran, ya kan? Ya. Dan terbukti loh. Makanya kita hati-hati nih dengan ramalan-ramalan yang terkait dengan kosmologi Jawa ini. Cocokologi sama cerita Bratayuda. Iya. Ya. Jadi setelah Pandawa selamat dari pembunuhan oleh Kurawa, ya. Pandawa menuntut Astina, menuntut Raja Destarata untuk dikembalikan tahtanya, ya kan? Tapi waktu itu terjadi perdebatan. Akhirnya ada jalan tengah. Pandawa diberi sebuah hutan, daerah kekuasaannya dia. Kamu pindah aja ke sana, kata Destarata gitu kan? Ya mungkin itu IKN. Ya kan? Mungkin ya. Ya, sebenarnya sangat nggak mungkin hanya dalam beberapa tahun terjadi bangunan gede-gede gitu loh. Iya. Ya, itu karena kesaktian daripada Arjuna aja. Meminta tolong ayahnya, yaitu Betara Indra gitu, untuk membangun kerajaannya yang megah daripada
di Jakarta lah. Jadi gitu. perebutannya sebetulnya tetap yang mau direbut sama Pandawa itu adalah Jakarta. Jakarta. Oke. Tadi kan berarti Jadi Sumut ya. IKN ini udah seperti Indraprasta, Indraprasta. yaitu kerajaan hayalan Kerajaan Hayalan. Dari Batra Indra. dari Batra. Betara Indra gitu loh. Karena Ya, Indraprasta itu ya dulu hutan dikuasai oleh Raja Ular gitu loh. Nah, ular ini ditundukin sama Arjuna gitu loh. Berarti Senjatanya perkiraannya di Sumut bakal kalah nih, ya kan? Kalau secara cerita Bratayudanya bisa Oke, kalah, bisa. Jayadrata mati, Bakal kalah. mantu Kurawa Saya kan kalah. tadi berasumsi Kang Mas ini ramalannya boleh dipercaya, boleh tidak, tetapi minimal untuk Pilpres terbukti, kan gitu Leo. Cuman kalau di Sumut itu kan, saya hanya menyamakan lakonnya gitu loh. Kok ini kok sama kayak lakon Bratayuda gitu loh. Kok Pasopati yang buat ini? tapi peluang itu secara kekinian kalau kita lihat, kalau misalnya Edi Rahmayadi berpasangan dengan Nixon itu fix, ya bisa jadi. Kalau Ya. Nixon sama Nixon sama Edi Baban. sama Nixon, memang bisa menang dia. Bisa menang ya. Karena kan pemilih Sumut itu primordial, Pak. Oh ya, Ya. kan banyak orang Jawa di sana. Nah, bisa mewakili. Nah, dua-duanya bukan orang Jawa. Iya. Iya kan? Bener nggak? Iya benar. Iya nggak? Bener nggak? Tapi kan kalau si Edi Rahmayadi nggak ada Nasutionnya, Iya. dianggap orang Jawa bisa dia. Iya. Namanya Rahmayadi kayak orang Jawa. Ya, Bener nggak? betul. Yang nyiptain keris Pasopati, Empu Rahmayadi orang Jawa. Dan orang-orang yang ada di perkebunan di Sumatera Utara itu hidup dengan pewayangan. Pewayangan. Ya, karena kan dulu kan di bawah Nah, kalau pertama sampai disetel ritual begitu sama Edi Rahmayadi, matinya mantu Jayadrata, mantinya Bobby, apa nggak percaya orang-orang Jawa nantinya? Wah, bener juga nih. Ya kan? jadi Apalagi Edi bumi Rahmayadi, gonjang-ganjing gitu, matinya. seorang militer. Nah, Arjuna kan satria. Iya. Arjuna itu kan panglima perang. Ada semangat korsa juga barangkali. Iya, dalam Pandawa itu panglima perangnya adalah Arjuna. Nah, Oke. Edi kan panglima. Terakhir Pak Kostrat ya kan? Panglima Komando Strategis Iya. Angkatan Darat gitu loh kan. Iya nggak? Jadi bisa kita sebut Edi Rahmayadi ini Arjuna. Gitu loh. Jadi nggak perlu pendekatan sio-sio ini untuk melihat yang di Sumatera Utara, cukup dari kosmologi Jawa nih. Kalau kita mencocokologikan sepenggalan cerita perang Bratayuda, Nah. ini sekarang terjadi di Sumut. Oke, bagaimana dengan 3 provinsi lain yang dianggap strategis? Kang Mas? Kalau yang 3 ini nggak ada DKI, pertarungan Jawa yang. Tengah, Jawa Timur. Kalau gitu. 3 ini nggak ada pertarungan. Nggak ada pertarungan. Nggak Tapi ada, kan strategi semua. Nggak ada di cerita. Nggak ada di cerita. Nggak ada di Oh, cerita oke. gitu loh. Kalau di Sumut tuh jelas. Mhm. Ya kan, matinya mantu Kurawa, yaitu Jayadrata. Mhm. Kebetulan Bobby mantunya raja kan, Iya. mantunya Jokowi kan. Kebetulan kakak iparnya setengah raja, wakil Setengah presiden raja, kan. Iya, iya. Ya kan. Kebetulan ada iparnya lagi, kakak iparnya lagi kan. Ya kan, jadi pemimpin partai. Sama Dursasana juga pemimpin pasukan gitu loh, adiknya Duryudana. Di Kaisang. Iya. Kok sama gitu loh. Iya, iya. Lain hal kalau ada 3 calon di Sumut. Tidak bisa disamakan dengan lakon Bratayuda. Ya mudah-mudahan menang, karena didukung partai saya gitu kan. Mudah-mudahan gitu loh kan. Bener nggak? Kalau Jakarta gimana prediksi Kang Mas? Kalau Apakah Jakarta, tetap Anies kuat? Anies kalau lawan Alun kalah. Oh ya? Gitu loh. Oh. Kalau lawan Alun kalah. Kalah. Anies lawan Yusuf. Yusuf Kamka Iya kan Alun kan? kalah. Iya, Babalut. Babah Alun kan? Kalah. Kenapa? Satu, ya kan. Padahal kan Ini satu nih. Babalut kan cuma untuk Wagub. Enggak cagup juga. Iya. Yang terakhir saya bahas. Iya. Satu, Alun itu seorang Tionghoa. Ya. Membedakan Muslim dengan Ahok. lagi. Muslim, Iya. haji, Ah. ya kan, dermawan, Iya. ya kan, duit banyak, Duit banyak. ya nggak? Dan ini kerajaan kerajaan Kurawa ibu kotanya di Kalau sini. ini bisa disebut Demak nantinya. Demaknya. Oh, Kan Demaknya. keturunan Cina, Raden Patah gitu. Bukan hanya itu. Gitu kan? Bukan hanya itu kan pangeran Jakarta kan juga kan? Iya, Pati Unus kan juga. iya. Tionghoa. Makanya ini bisa kalau lawan Alun, Hmm. Anies kalah. Oh. Gitu.
Wah, ini hal yang baru ini. Ya, Tapi kalau Cirebon. Baba Alun itu yang ditempatkan sebagai cagupnya. Nomor satunya Kalau nomor 2-nya kalah kalah. sama Anies. Oh. Jadi Alun ini bisa menjadi reinkarnasi Ahok, tapi dengan unsur bahwa dia seorang Muslim. Iya, lebih hebat. Jadi Ahok plus. Ahok lagi. Ahok plus. Ahok plus bro. Ahok plus. Gitu. Wah, berarti Di Anies sisi orang Tionghoa dia diterima, kan orang Tionghoa itu lebih Iya. banyak beragama minoritas, Iya. Ya, ya, ya. tapi menguasai ekonomi. Ya, di Jakarta ya. Jakarta kan. Dari sisi agama, Alun ini seorang yang taat Hmm. terhadap agamanya, yaitu agama Islam. ya. Haji Betul. pula, Ah, ah. anak angkat Buya Hamka. Betul. Betul ya? Iya, Betul. Bagaimana kekurangannya Buya Hamka terhadap keislamannya kan? Nah ini anak angkatnya yang maju. Ya. Ya kan? Apakah nanti grupnya Habib Rizik mau ngelawan? Sama Alun kan nggak mungkin kan? Iya. Bener nggak? Hmm. Berarti ini kalau benar ya skenario ini dan memang Baba Alun dijadikan cagupnya, Menang. berarti ini antitesisnya Anies cuman Baba Alun ini. Iya lawannya Anies ini Alun. Siapapun pasangannya. Siapapun pasangannya, asal Alun nomor 1. Oh. Kalau Kaisang tenggelam nanti. Gerindra dukung Baba Alun nggak? Belum. Belum. Tapi kalau saya lihat nih Golkar cerdas gitu loh. Dia dorong Yusuf Baba. Hamka gitu kan. Iya. Ya kan dibanding Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil tenggelam lawan Anies. Iya. Pasti tenggelam pada saat debat aja bisa kalah Bang Indra. Mitologinya kemana ini? Kalau pilkada Jakarta nih ke Cheng Ho kah? Atau ke perebutan Jakarta kah? Jakarta ini. Pertarungan perebutannya Jakarta ini kan menarik juga. Kan kerajaan Cirebon yang dulu berkuasa. Cirebon kan keturunan Tionghoa. Iya, itu betul. Nyai Otinnya kan Ya, oke. istri dari Sunan Gunung Jati kan Betul. orang Cina. Orang Cina. Ya kan? Dan ini menitis ini ke Alun ini gitu loh kan. Bener nggak? Iya. Ya kan? Jadi kalau yang maju Yusuf Hamka, Anies kalah. Jadi Babah lawan Ali Babah. enggak. Bener karena Babah lawan Abah. Abah kan cuma Bukan. 4 huruf. Babah 5 huruf. Bukan Bang. Anies ini kan katanya Abah. Abah, ini Babah. Ini Babah. Babah lawan Abah Benar Babah. atau Ali lawan Babah. Ali lawan Babah. Ali Babah. Ali Babah ya. Ya kan? Ali lawan Babah, Bu. Tapi Iya. gini, Kang Mas, Jakarta itu, provinsi Jakarta maksudnya, pada saat Ya kan, kopi dulu. pemilu kemarin, tetap PKS kan menang, terbanyak kursinya. Nah ini Ya, gimana? tapi kan nggak menang 50%. Gitu kan PKS-nya. Kecuali kalau PKS menang di atas 50%, udah tinggal tutup buku Anies kita lantik di gitu situ kan. letak peluang Baba Alun. Iya kan? Dan nggak bisa sendirian. Dan bro. kalau dari Sendirian, sisi iya. Beda sisi dengan di kesukuan Sumut. asli di Jakarta Betawi, Mm-mm. Betawi itu lebih dekat budayanya dengan RRC, dengan Ya. Tionghoa. Orang Tionghoa itu hampir mirip-mirip. Hampir semua budaya Betawi Iya, memang iya, begitu. Iya. Iya kan? Ya. Bener kan? Ya. Dan Alun ini adalah orang yang gede di Jakarta. Iya. Hmm. Dari kecil berbeda sama Anies. Sama waktu Ahok Anies. lawan Anies kemarin, ya kan? Banyak orang kemudian berkesimpulan, Kang Mas, Ahok itu kalahnya cuma karena nggak Islam, kan gitu? Loh, ya, Alun ini Asnawi Bang. Iya. Asli Cina Betawi. Walaupun dia dari Kalimantan Asnawi. Timur gitu loh. Hah? Bener nggak? Asli Betul. Cina Hah? Betawi, iya. Logat Betawinya ya lebih mentek Iya. Alun daripada Iya, Anies. iya. Betul. Kalau kita mau bicara aspek kebetawian, Betul. iya kan? Dan secara karakter kota memang Baba Alun lebih cocok untuk pimpin Jakarta. Dia yang Dia ngerti pengusaha. persoalan, dia Iya. pengusaha, Iya, ya kan? betul. Dia udah nggak nyari kaya, Iya. gitu kan? Iya, Bener kan? Kemarin mungkin karena uang dia juga lebih banyak dipakai mungkin. Ya mungkin, Jangan untuk 02. ya mungkin aja dia kan sebagai anggota Golkar, petinggi Golkar kan katanya Ya. kan, bener kan? Jadi ini Golkar cerdas dorong si Yusuf Hamka gitu loh. Berarti Ridwan Kamil terpaksa tarung di Jabar. Digeser. Kasih tempias lah kalau di Jakarta lawan Anies. Ya. Kalau lagi debat ditanya nanti Pak Ridwan Kamil, apa yang telah dibuat oleh Anda di Jawa Tengah? Ya nggak ada, baru akan gitu kan. Jawa Barat ya. Ya kan? Hmm. Baru akan. Baru akan. Nah kalau Anies ditanya, udah saya buat JIS tuh. Udah si Ridwan Kamil buat apa? Tapi nanti kan Tapi kalau Babah Alun ditanya sudah buat apa juga banyak kan? Oh udah jalan tol saya buat itu. Masjid. Ya kan? Masjid. Enggak, masjid. Ya, Jalan tol dalam kota. ya. Malah negara punya utang sama dia gitu kan. Betul Iya kan? berbayar. yang belum dibayar. Mana? Itu udah saya buat tuh jalan tol lingkar kota. Saya yang buat lah, ya kan punya Iya. saya. Iya.
Belum Ya. lunas lagi ya kan? Ya kan belum Pemerintah. lunas lagi kan Iya. pemerintah. Iya benar. Itu Cipta Marga Nusa Pala punya saya tuh jalan tol. Bener nggak? Iya, iya. Oke. Ya kan? Sumut sudah, Jakarta udah. Jabar sama Jateng nih gimana? Nah, Jabar ini kan berarti Ridwan Kamil akan berhadapan dengan Dedi, orangnya Gerindra nih, Dedi. kalah. Kalau menang Ridwan di sana kuat. Kok nggak ngebelain kadernya, Kang Mas? Bukan nggak beda. Jangan saya fakta. Oh, realistis. Ya, pertama, Dedi belum punya pengalaman jadi gubernur, baru bupati. Bupati 2 periode. Ya baru bupati, Ya. gitu loh. Nanti ditanya lagi, Oh. Mas Dedi apa yang udah dibuat untuk Jawa Barat? Nggak bisa jawab, gitu kan? Kalau pertanyaan itu diarahkan ke Ridwan Kamil, ke Dedi, lebih mampu Ridwan menjawab nggak mampu Ridwan Kamil menjawab daripada Dedi. Ya. daripada Dedi, Oh. gitu loh. Apa mungkin RK dipasangkan aja dengan Dedi biar Golkar, Gerindra ya kan mewakili dari Kurawa kalau kita pakai perspektif Saya rasa nggak Kurawa mungkin. tadi. Ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya rasa nggak mungkin. Udah selesai. Udah selesai RK itu. Nah, kabarnya nih Wakil Menteri Pertanian yang baru ini diangkat jadi Wakil Menteri karena Kang Mas itu dukung dia jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Begini. Makanya dia ditarik. Berarti sekarang pindah ke Jateng nih kita. Ya, karena dia sebetulnya kan Pandawa. Sekarang ditarik menjadi setengah Kurawa. Jangan karena dukungan Kang Mas ini. Bukan. Bukan. Sudaryono itu memang kader muda Gerindra yang cukup mumpuni. Ya. Ya, dari sisi pendidikannya cukup, sisi pengalamannya pun lumayan ya. Dia pegang koperasi, dia pegang pedagang pasar, dia pegang barisan petani ya. Iya, iya. Artinya dia jadi wamentan yang mumpuni. 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 Mudah-mudahan dia belajar, mudah-mudahan Pak Prabowo angkat dia jadi mentan nantinya. Loh, Bukannya skenario memang itu seperti posisinya itu. sebagai calon gubernur? Karena gini, apapun kan mungkin Pak Prabowo atau Jokowi melihat ini hebat ini di Jawa Tengah ini kan. Naik terus kan surveinya dia kan itu kan. Betul, betul. Iya kan? Jangan sampai nanti misalnya jagoannya itu Ahmad Lutfi bisa kalah. Oh, Jadi jadi perang gitu. Daryono ditarik ya, Ya kan? dikasih posisi wamentan Mm-mm. untuk supaya Kaisang Lutfi atau Kaisang ya, Atau Lutfi lah jalan. Lutfi. nggak ada Lutfi- lawan, Lutfi nggak ada kan lawan udah yang dapet kuat Golkar di Gerindra. Jateng. Nggak ada lawan yang kuat. Oh. Golkar Gerindra ya, Lutfi. Ya Masa kan? Prabowo mau terima kadernya bakal menang tapi kemudian di Ya switch? lebih baik di menteri sekarang Sudaryono itu. Nah, posisi Kaisang ini. Kalau dalam pengamatan saya sih, kalau Bobi maju, Kaisang maju, ini negatif. Dua-duanya bisa kalah. Kalau saya Nah, rasa kemungkinan Kaisang nggak akan Kaisang mau maju. maju apa enggak? Kalau saya lihat-lihat enggak ya. Kenapa alasannya? Dia sadar lah nggak kuat, pasti kalah. Supaya tinggi. Yang mana? Baru 7%. Baru 7% yang nggak milih banyak. Kalau dia masuk Jakarta tenggelam. Di Jawa Tengah dia baru 7%. Kalau Lutfi Jateng 6,8. kemungkinan ada bisa menang. Oh, ada kemungkinan bisa menang. Ya kalau di Jateng ya. Kemungkinan bisa menang karena Asal pasangannya dari Sudar- Nahdlatul Ulama. Sudar sudah Ya. ditarik jadi wamen. Iya. Itu juga pengaruh kan? Ya kalau ada Sudar bisa ramai di sana. Oh. Ya kan? Ya. Nah kalau Kaisang ini mau menang pasangannya harus dari NU. Harus dari NU. Kan Jawa Tengah seperti itu Bang. Ya, Nasionalis Taj religius. Yassin kan juga mau maju juga. Taj Yassin mau maju. Ya kan? Ya. Mungkin Kaisang Taj Yassin. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Karena jomplang sekali. Ya Taj kan? Yassin Kaisang mungkin. Tapi Tapi kan sekarang dengar-dengar kan Ahmad Lutfi ini jagoannya istana. yang jelas jagoannya Golkar sih. Jagoannya Golkar kan. Ya. Bener nggak? Ya. Udah didukung Golkar, Gerindra sama PAN. Jagoan Kurawa lah. Ya kan? Kurawa gitu. Iya. Jalan, gitu kan. Ya kan? Nah, kalau di Jateng ini masih gelap semuanya. Nah itu kenapa lampunya digelapkan ini? Ini yang menarik menurut saya kenapa lampunya digelapkan? Karena pertarungannya jangan-jangan sangat besar nih. Pertarungannya sangat luar biasa. Ya di sana akan diuji lagi kan PDIP bisa maju sendiri kan. Nah, sedangkan calonnya PDIP hari ini yang kuat itu kan hanya Hendra atau Hendi. Benar. Ya kan? Yang lain ini belum keluar. Betul. Ya kan? Sementara Ahmad Lutfi ini sebagai Kapolda udah kemana-mana spanduknya. PDI sekarang menggunakan strategi bukan dia yang duluan, tapi dia yang terakhir. Terakhir sepertinya dia. Di Sumut dan di Jateng. Sumut, Jateng terakhir, Jawa Barat juga kayak terakhir. Termasuk, Kalau saya lihat. termasuk kayak Jakarta. Sama di Kaltim juga dikeroyok nih PDI Perjuangan nih.
Iya. Atau strateginya untuk dikeroyok supaya menang? Banyak kan dikeroyok. Supaya menang. Karena itu kan psikologi juga. Ya, Ya, psikolog- biasa. Seolah-olah dikeroyok itu PDI Perjuangan kemarin menjadi nggak menang karena awal-awal dia mencalonkan diri, tapi habis itu dia nggak ngajak partai-partai lain, lalu mengatakan dia dikeroyok. Nah itu. Nah, kalau itu sekarang- kesalahan dia. Nah sekarang benar-benar dikeroyok. Karena di terakhir. Terakhir. Kayak misalnya di Jawa Timur kan. Ya. Ya kan tinggal PKB sama PDI. Ya kan di Kaltim tinggal PDI sama P3. Ini kembali ke masalah Pandawa dan Kurawa itu, Mas. Ini pembagian kue kekuasaan nanti setelah 20 Oktober bagaimana ini? Saya belum bisa ngelihat ya, tapi saya Katanya, yakin. ya sekarang elit-elit sepertinya pada tiarap semua. tiarap. Saya Kita yakin- undang podcast pada nggak mau. Saya yakin Prabowo itu udah punya nama-nama. Ya, kan? Dan apakah saya Dan yakin tidak bocor. enggak. Dan saya yakin Prabowo itu juga akan menerapkan sistem perekonomiannya yang ada di bukunya dia, di The Paradox of Indonesia. Ya. Gitu loh. Ya apalagi bapaknya seorang profesor. Oh, Sumitro. ini akan sumitronomik. Sumitronomik ya. Sudah Ya. dapat bocoran, Kang Mas? Saya belum dapat bocoran. Pak Prabowo juga nggak pernah ngomongin itu. Saya rasa nanti udah dijelas. Kang Dia Mas, pasti tahu. kira-kira kalau ditawarin, Saya nggak pernah mau jadi apa-apa, Bang. kalau Saya ditawarin, kan pertanyaan saya Ya, kalau nggak mau. ditawarin, kenapa nggak mau? Ya nggak mau, saya lebih enak begini, Bang. Gitu loh, lebih dekat dengan teman-teman. Ya. Bisa aja karena selama ini kan ngurus buruh ya kan, di tenaga kerja. Enggak lah. Hah? Enak di bawah aja lah. Tapi Jangan. kan ada kemampuan untuk melihat sekalipun nggak bocor. Tapi kan karena orang dekat, kan Mas juga dekat dengan Erlangga toh? Ya, selama ini saya sih belum dengar siapa-siapa menteri yang mau dipasang ya. Dari mulut mereka berdua ya, saya belum tahu gitu loh. Dari mulut Prabowo dan Jokowi maksudnya. Erlangga. Erlangga dan Oh, Prabowo saya Erlangga. belum tahu. Kuncinya kan Erlangga ini, Ya kan? salah satunya. Nah, tapi dari terawangan Kang Mas sendiri, komposisi kabinet kita ini apakah sepenuhnya lebih ke Prabowo atau memang mereka itu berbagi dengan Jokowi? Ya pertama Sumitronomik. Nah, Kalau Artinya menurut saya Wijoyo lebih dominan Prabowo nanti. oh ya. Dominan dia. Oh. Nah, Prabowo kan gini loh. Prabowo ini terus terang kalau secara fair, Berapa persen kira-kira Prabowo ini diwarisi sampah. sampah Jokowi maksudnya? Oh iya dong. Lah Prabowo sendiri kan bagian dari kabinet. Nah, enggak maksudnya kan dia hanya ngurus pertahanan, tapi sampah ekonomi. Oke. Sampah ekonomi, utang tinggi, ya kan, dolarnya hancur, ya enggak? Ekonomi melemah, Infrastruktur berantakan. infrastruktur berantakan, apa enggak sampah? Kang Mas ini agak berbeda nih sekarang. Ya kan, apa enggak sampah? Cadangan devisanya sedikit. Setahun sebelum Pilpres, setahu saya, Kang Mas ini orang kan yang ya dianggap selalu berteriak vokal membela Jokowi. Sekarang kok justrunya nadanya sudah berbeda nih. Bukan Gimana, dalam Kang Mas? hal Ini begini kayaknya loh. ada Ya. kecewa juga nih. Bukan saya nggak kecewa gitu. Iya. Ya, ini kan bukan dalam hal membela atau mengapa ya. Iya. Kalau kita bicara madilog kan saya harus pakai logika. Wah. Bener nggak? Iya. Masa ini jelek, saya logikakan jadi bagus kan nggak mungkin. Artinya Kang Mas sekarang mulai realistis Ya kan? nih. Harus ada materialnya apa, Ya. dialektikanya seperti apa, logikanya apa yang harus saya jawab. Berarti yang dijawab baru satu yang logikanya itu. Yang terakhir kan logikanya yang nggak mungkin dong saya secara Berarti logika sampah mengatakan ini sampah tidak ekonomi sampah. itu yang logis itu. Sampah yang logis, ya kan? Benar nggak? Bisa nggak yang lebih konkret apa yang menurut Kang Mas Ya satu nih ya. Prabowo ini mewariskan atau diwariskan sampah-sampah Ya ekonomi? pertama hutang. Hmm. Hutang tinggi. Ya kan sampai mau naikin berapa itu yang PDB berapa persen dari PDB itu kan. Ya. Kan bahaya ini. Hutang-hutang. Kita Kurs menurut rupiah undang-undang 30% hancur. dari PDB masih Yang bisa katanya berutang. isunya mau dinaikin 50 kan. Ya. Kurs rupiah hancur. Hmm. Ya kan? Ya. Cadangan devisa selama 10 tahun Jokowi cuma ngumpulin 35 miliar US dollar. Nah ditinggalin begini. Kalah dengan SBY 10 Loh, tahun ya. kalau si Jokowi ditinggalin sama Pak SBY enak. 106 Betul. miliar dolar. Ya kan? 106 miliar dolar. Gitu loh kan? Sama Pak JK lah. Sama Pak JK berdua enak dia ditinggalin. Nah sekarang. Ini gini, salah satu yang memang nanti kan setelah Pak Prabowo jadi presiden,
Pertama yang dia mau pakai adalah Sumitronomics, setelah itu Habibinomics. Saya rasa lebih Sumitronomics. Iya, Sumitronomics dulu, Habibinomics, artinya Wijayanomics nomor 3. Yang Saya bakal rasa 3. Sumitronomics. Sumitronomics ya, kan artinya pilihannya nih. Kalau Habibie kan bukan seorang ekonom kalau bisa Ya, dibilang kan. Kalau Pak Mitro kan seorang Ya, ekonom ya. yang memang benar-benar. Wijayanomics betul-betul ditinggal ya? Saya rasa enggak. Ya ditinggal lah. Karena bertentangan dengan Sumitro kan. Betul, Tapi betul. Sri Ya kan? Mulyani dipastikan nggak akan jadi Menteri Keuangan lagi. Saya nggak tahu. Mungkin ya. Ya. Karena dia nggak berpaham Sumitronomics. Iya, Saya iya. sendiri kalau secara ekonomi, belajar ekonomi itu lebih banyak seneng belajar bukunya Pak Mitro. Betul. Karena kan Nah. pernah Pak Mitro di akhir pemerintahnya Soeharto bilang ini bocor. Ya, itu dia. Saya mau tanya itu. Kebocoran anggaran 30%. Hah. Dan itu juga ada di otaknya Pak Prabowo. Bocor. Yang Oh, iya. disebut oleh Pak Prabowo bocor itu kan apa yang sering dikatakan oleh Pak Sumitro kebocoran APBN sebesar 30%. Dan sekarang terbukti kan. Banyak sekali yang bocor. Terbukti bukan 30%, 50% bocor. Ya, kita kan nggak pernah membayangkan ada. Contoh aja nih BTS, kasus BTS itu Ya, kita kan. nggak pernah membayangkan ada. Akhirnya kan apa yang dikatakan Pak Mitro terjadi kan. Setelah reformasi pun bocor. Artinya cukup Bocor. Pak Prabowo konsentrasi di sana, maka anggaran bisa lebih selamat. Anggaran selamat, rakyat lebih menikmati, anggaran lebih efektif, lebih efisien, ya negaranya akan maju. Kalau sekarang kan gimana kita lihat? Kita lihat korupsi di mana-mana. Kayak kemarin tuh, yang apa itu ada menterinya Prabowo, menterinya Jokowi Trenggono dipanggil nggak mau KPK, Ya. kasus invoice palsu 300 miliar Telkom. Kenapa itu nggak bocor? Ya kan? Jadi apa yang dikatakan Pak Sumitro Joyo Hadikusumo itu terjadi bahwa anggaran bocor. Kalau nggak bocor, Bang, waduh, rakyat kita udah enak, Bang. Ya kan? Benar nggak? Tapi kan nggak bisa dilepaskan, Kang Mas. Ketua umumnya Kang Mas ini kan ada dalam kabinet. Nggak Iya. mungkin juga. Kan Menteri Pertahanan nggak bocor. Tapi kan artinya masih dalam satu kapal. Makanya dalam satu kapal dia Kenapa Kang Mas sekarang kok dia seolah-olah? kan kalau Jokowi seluruhnya. Iya. Kalau Pak Prabowo itu kan ngurusin pertahanan dan tidak bocor. Ya kan? Berarti secara konsentrasi kabinet, porsi mana yang itu orangnya Prabowo, porsi mana udah deh itu yang lain. Ya paling banyak pasti porsinya Prabowo. Porsi di bidang apa? Ekonomi kah? Ekonomi, pertanian kan nanti kan. Pertanian. Teknologi Yang kan. kedua Golkar ya. Dua Golkar. Artinya gini. Tapi apapun Tidak Bang. ada yang Apapun disebut dengan. Prabowo ini butuh Golkar. Ya. Karena Betul. teknokrat Golkar itu hebat-hebat. Iya. Artinya begini, kita nggak melihat ketika proses kabinet disusun, itu kita nggak melihat itu sebagai balas dendam, katakanlah begitu. Enggak lah. Ketika orang-orangnya Jokowi tidak dipakai, misalnya. Ya nggak bagus kan udah bikin sampah. Masa mau dipakai lagi? Bener nggak? Ini porsi Anawi berapa tuh di kabinet? Kalau 2 kali melakukan kesalahan kan bodoh namanya. Bro. Ya kan? Bener Iya. nggak? Dan kalau sekarang ini ya ekonominya Jokowi bertentangan dengan ekonominya Pak Berarti Sumitro. Kalau selama ini kan 10 tahun terakhir kan lebih banyak lulusan UGM. Ingat loh Bang kalau baca sejarah ya. Ah. Yang pertama kali membongkar tentang korupsi itu Pak Mitro loh, mengirimkan surat kepada Soekarno. Gitu loh. Dia pencetus anti korupsi loh. Makanya dia selalu bilang ekonomi bocor waktu itu kan Pak Mitro Iya. kan. Ya kan? Dia seorang ekonom yang memang hebat Pak Mitro itu gitu loh. Ya. Oh iya, dia profesor. Menurut Kang Mas, Prabowo sadar nggak sih bahwa beliau ditinggalkan sampah ekonomi itu? Sadar nggak sih? Kalau Prabowo ini sadar. Ya kalau Kang Mas yang Artinya kan bicara, berat dong. kalau Kang Mas yang Ya, bicara tapi kan sadar. ada caranya ngatasinya gitu. Pasti dia punya cara gitu loh kan. Gitu. Bener nggak? Karena begini, kenapa saya bilang sadar, ya kan? Karena terakhir Pak Prabowo masih yakin bahkan pertumbuhan ekonomi kita bisa 8% malah. Sementara sekarang kita masih 5,1. Ya akan mungkin nggak akan terjadi perubahan sistem perekonomian pasti di tangan dia. Yaitu dengan cara orang-orang baru yang harus duduk di situ. Bukan grup ekonomi yang ini. Apakah penunjukan Tommy Jiwandono sebagai Wamen Q sekarang itu bagian dari itu? Salah satunya ya mungkin ya. Salah satunya artinya kan seorang
Thomas Kiwandono atau Tommy ini bukan kacang-kacangan juga Termasuk gitu. juga Sudaryanto kan? Bukan Sudaryono juga bukan kacang-kacangan gitu kan. Tommy itu pengalamannya banyak gitu kan tentang ekonomi, tentang keuangan. Dia pernah jadi wartawan ekonomi khusus di Tempo. Ya kan, dia juga lulusan universitas yang bagus, bukan kacang-kacang gitu loh. Iya, iya. Ya. Oke. Ini nanti kita akan undang lagi nih, Bro. Iya, harus ini. Pas Ya. khususnya menjelang 20 Oktober ini. Ya kan? Makanya kan gini loh Bang, kan ini isunya Madilo kan, Iya. material ini harus dengan logika juga gitu. Iya, Kita iya. Prabowo pasti pakai logika menyusun kabinetnya nanti. Nggak mungkin kabinet-kabinet yang bekas sampah-sampah dia pakai lagi. Oke. Kalau gitu Ya kan? kita akan tutup nih. Oke Bang. Kang Mas, ini jangan-jangan kita akan sering undang nih. Kita akan tutup dengan Puisi ya. ya, Puisinya terkait Surat, dengan ya. kosmologi Jawa nih kayaknya. surat terbuka untuk siapa saja. Wah. Ini saya tulis dulu untuk Sri Bintang Pamungkas dan Bambang Warihkusuma. Hanya tinggal kata dalam buku harian kita. Hanya derita dalam hidup kita. Hanya air mata dalam melihat ketidakadilan, melihat kesewenangan, melihat konstitusi dipermalukan. Melihat Ibu Pertiwi bersimbah luka sejarah, ditusuk putranya sendiri. Melihat nilai murni perjuangan dilegalkan dengan upacara kepahlawanan untuk para penguasa yang tak kenal medan perang dan senjata. Siapa saja yang berdiri di kanan, di tengah, di kiri. Zaman telah mundur ke belakang, setengah abad kita merdeka, setengah abad kita tersiksa. Tak ada Trisakti, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Yang ada hanya surat sakti, sabda sakti. Titah sang raja adalah titah sang dewa. Istana sang raja adalah pusat dunia. Keluarga sang raja adalah penentu kehidupan anak manusia. Siapa saja yang melihat wakilnya dihinakan, pajaknya diselewengkan, di mana lagi letak kedaulatan jika suara kita dibungkam? Di mana lagi letak kebebasan jika buku kita dibakar? Di mana lagi letak keadilan jika hukum diperjualbelikan? Di mana lagi letak kemanusiaan jika mahasiswa diternakkan? Di mana lagi letak kemakmuran jika milik rakyat dirampas? Di mana lagi letak kebenaran jika pikiran kita dipenjarakan? Tanyakan kepada hati dan akalmu, saudaraku. Lenteng Agung, 27 Februari 1990.